Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahrul Ramadan syahrul barakah, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul 'itqin minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, tentunya kita semuanya mengharapkan kesuksesan khususnya di bulan Ramadan ini. Namun kesuksesan yang seperti apa yang diharapkan khususnya di bulan suci Ramadan ini? Ternyata sesuai yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang barusan kami baca, bahwasanya diwajibkan berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan ini tiada lain tujuannya yaitu meningkatkan iman dan takwa kita. Lantas apa dan siapa orang yang bertakwa itu? Apakah orang-orang yang hanya memakai baju takwa, hanya memakai sarung saja, memakai songkok itu sudah disebut takwa? Ternyata tidak. Ternyata tidak seperti itu. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Ada ciri-ciri dan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5 sudah jelas ditegaskan bahwasanya orang-orang bertakwa itu adalah hudal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Walladzina yu'minuna bil ghaib, dasarnya yaitu adalah beriman. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang hadir, jamaah semuanya yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang beriman. Namun mari kita mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Karena ada aktivitas-aktivitas minimal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 4, wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu berinfak. Kemudian yang ketiga yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, meyakini apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an. Jadi ada 3 aktivitas yang minimal dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin sukses khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena standarnya sukses dalam puasa ini yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Minimal yang harus kita lakukan agenda pada bulan suci Ramadan ini, khususnya kita sudah memasuki malam yang ke-18 ini, mari kita lebih tingkatkan lagi. Pertama yaitu wa yuqimunas shalah, salat. Maaf, sebelum memasuki bulan Ramadan ini, sebagian di antara kita semua ada yang hanya fokus pada sholat maktubah saja, sholat wajib saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita berusaha semaksimal mungkin sebelum memasuki Ramadan ini untuk menjaga sholat 5 waktu ini. Namun ketika sudah masuki bulan Ramadan, bahkan mulai tahun kemarin itu sudah ada COVID, ada larangan melaksanakan ibadah di masjid, namun yaitu berada di rumah. Namun kita masih semangat untuk melakukan sholat ibadah khususnya tarawih itu di masjid, meskipun itu dilarang. Meskipun itu dilarang, kita tetap semangat untuk melaksanakan ibadah bersama di masjid. Kenapa kok sampai seperti itu? Khususnya di bulan suci Ramadan ini, ternyata Allah memberi semangat lagi, memberi semangat lebih kepada kita untuk menunaikan ibadah-ibadah. Salah satunya yaitu sholat. Jadi kalau sudah bulan suci Ramadan ini, pasti di antara kita semuanya ini merasakan semangat yang lebih. Ini memang kelebihan dari bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak yang biasanya kita laksanakan hanya sekedar saja sebelum masuki Ramadan, ketika sudah masuki bulan Ramadan kita lebih semangat lagi.
kita lebih semangat lagi. Ini menandakan apa? Baik itu sholatnya, infaknya, kemudian intensitas bersama Al-Quran ini lebih banyak. Karena memang dalam bulan suci ini banyak sekali rahmat yang diturunkan oleh Allah agar kita melangsungkan ibadah yang lebih. Oleh karena itu, kalau kita masih tidak semangat, minimal melakukan 3 aktivitas ini, sholat, infak, dan interaksi dengan Al-Quran, lantas bagaimana lagi Allah mengingatkan kita biar semangat kalau sudah di bulan Ramadan ini kita tidak semangat. Makanya bahkan di bulan suci Ramadan ini sudah jelas ya, pahala itu diobral. Ibarat kita itu orang bekerja, kalau dapat gaji banyak kita akan tambah semangat. Kenapa kok kita di bulan suci Ramadan ini yang pahalanya diobral habis-habisan, diskon habis-habisan, bahkan tidurnya kita itu nausa'i ibadatun, tidurnya saja itu sudah mendapatkan pahala. Kenapa kita tidak mau meningkatkan lagi baik dari segi kualitasnya maupun kuantitas ibadah di bulan suci Ramadan ini? Oleh karena itu, mari kita mulai sekarang, kalau kita ingin sukses di bulan suci Ramadan ini, khususnya bagi orang-orang yang ingin mendapatkan predikat takwa ini, mari kita minimal melakukan 3 aktivitas ini, baik sholatnya, infaknya, maupun intensitas bersama Al-Quran. Seperti itu. Dan ini memang butuh latihan ya. Ini butuh latihan. Disebutkan oleh Syekh Imam Ibnu Hikam, Syekh As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, beliau mengatakan kaifa tuhraqu lakal awaidu wa anta lam tahrik min nafsikal awaidu. Bagaimana kita mau menjadi orang yang luar biasa sedangkan kita tidak mau keluar dari kebiasaan kita. Oleh karena itu di bulan suci ini mari kita lebih tingkatkan lagi intensitas ini ya. Minimal yaitu sholatnya, baik sholat maktubahnya, sholat wajibnya, begitu juga dengan sholat sunnahnya. Yang biasanya tidak sholat duha, mari kita tingkatkan sholat duhanya. Yang biasanya tidak tarawih, mari kita tingkatkan tarawih kita. Ya, yang biasanya sholat malam, mari kita tingkatkan. Karena pahalanya sangat luar biasa sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang kiat menghidupkan, menegakkan, bangun malam, berdoa, ya khususnya di bulan suci Ramadan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya diampuni dari dulu sejak kita balik. Kenapa kok setelah balik? Karena memang kalau masih kecil belum balik itu tidak mendapatkan dosa. Rufi'a qalam an salasin, dosa itu, catatan amal itu berlaku bagi yang sudah balik. Kalau masih kecil itu masih belum ada dosa. Oleh karena itu, insya Allah kalau kita benar-benar mengharap pahala dari Allah, beriman, niat bersungguh-sungguh dalam rangka menghidupkan bulan suci Ramadan ini, minimal melakukan 3 hal ini, insya Allah predikat takwa kita akan dapatkan. Namun ingat, saya tegaskan lagi, namun ingat, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, bahasa Al-Quran la'allakum tattaqun, semoga dengan harapan adanya ibadah Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang bertakwa, ternyata menggunakan kalimat fi'il mudhari. Kalimat fi'il mudhari itu apa? Kalimat yang memiliki arti continuous dan juga future, masa yang sekarang dan juga akan datang. Jadi semangat yang kita tanamkan sekarang, baik dari sholat kita, infak kita, bersama Al-Quran kita, ini tidak hanya pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena bahasa la'allakum tattaqun ini masanya itu sekarang dan seterusnya. Sampai kapan takwa itu? Hattal mamat, sampai mati. Makanya dalam Al-Quran menggunakan bahasa kalimat fi'il mudhari. Masanya yaitu hal, sedang, istiqbal, dan akan terus dan terus menerus. Jadi mari kita mulai sekarang tingkatkan lagi kualitas maupun kuantitas volume kebanyakan dari amal ibadah kita, baik dari sholat kita, infak kita, maupun membaca Al-Quran sebagainya. Oleh karena itu, mari kita semuanya berusaha baik dari segi kualitas kita dan kuantitas kita dalam rangka mengkiamkan, mensyiarkan
menegakkan khususnya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan khususnya pada bulan suci Ramadan ini semuanya yang hadir di sini dan semuanya yang dimana yang mengikuti kajian ini mendapatkan predikat takwa dalam bulan suci Ramadan ini. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hajatina wa hajatikum syaulilah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmah wassalamata wal barakah ala hadhihi jamaah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami kerahmatan, keselamatan, keberkahan atas jamaah ini. Wa barik lana fi arzaqina ya Allah. Berkatilah dan perbanyaklah rezeki kami sehingga kami terus bisa berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfadna minal munkar, dan jagalah kami semuanya dari kemungkaran. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wali abaina, dan orang tua dan ayah kami. Wali ummahatina, dan ibu kami. Wali auladina, dan anak-anak kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami yang seiman. Allahumma dfa'anna al-wala wal waba wal munkar. Ya Allah, angkatlah malapetaka di negeri kami, khususnya wabah Covid-19 ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruhnya orang muslim dan muslimat. Allahumma khtim bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hayat kami dengan husnul khatimah, wala tahtim bi su'il khatimah, dan janganlah tutup hayat kami dengan su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tutuplah akhir kalimat dari dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat kami, wa siyamana, dan puasa kami, wa tarawihana, dan tarawih kami, wa witrana, dan witir kami, wa du'aana, dan doa kami, wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin, dan hapuslah kelalaian-kelalaian dalam hidup kami ya Allah yang Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.